Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua kita bersuka cita karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Kalaupun saat-saat sekarang ini Bapak Ibu kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi satu hal yang kita percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Kalaupun kita beribadah di rumah-rumah Bapak Ibu, kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami menghimbau penghormatan kita akan ibadah tidak berkurang kalaupun kita beribadah di rumah. Jadi kita beribadah tidak nyambi Bapak Ibu, tapi kita fokus untuk beribadah. Bagaimana kita menghormati ibadah ketika di gereja, demikian kita menghormati ibadah kalaupun kita di rumah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kalaupun saat-saat yang sulit ini Tuhan izinkan, tapi satu hal yang kami percaya dan kami pegang dalam kehidupan kami Tuhan, segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang campur tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, biarlah kasih Tuhan memenuhkan setiap rumah-rumah hari ini. Dan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat waktu yang baik yang Tuhan berikan. Kami mau memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau memberi persembahan sembah yang terbaik bagi Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Mari mulai deklarasikan imanmu lewat penyembahanmu. Bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih setiamu. Semua oleh kemurahan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu. Biarlah dari rumah-rumah Tuhan naik ucapan syukur kepadamu, memenuhi tahta suci-Mu. Haleluya, haleluya. Kiriana ralabaya sikriana ralabaya shananamo. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu.
aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus,
Allah yang menyertai Engkau, Allah yang menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikuatkan. Kami dikuatkan. Pagi hari ini kami merasakan kekuatan yang baru. Kami merasakan urapan yang baru mengalir dalam hidup kami, mengalir dalam hati kami, mengalir dalam tubuh kami. Kekuatan, kekuatan yang baru dari Roh-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Mari panggil namanya yang kudus, mari panggil namanya yang mulia. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bersyukur. Berikan kekuatan yang baru bagi kami. Kau memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami lebih lagi. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. 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 Yesus, terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi, Kau kuatkan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari lebih lagi dari hatimu katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Allah harapan kami yang takkan tergoyahkan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapanku dalam kesesakan.
angkat tanganmu, katakan kau kuatkan. Panjang buat Tuhan kita, Raja segala raja. Oh haleluya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya semua kita diberkati, amin pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dialah Raja segala raja. Yes. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Kami percaya sukacita itu mengalir di tempat ini, mengalir di rumah-rumah. Mari bersama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus. Haleluya. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap hati. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo, tercurah. Bagikan Bapak Ibu Saudara api. Hey. Kami nyanyikan oh yo oh oh. Terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari bersama katakan langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi dan serukan aja. Roh Kudus membakar. Serukan, hey, bakar. Dengan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo oh oh, tercurah kuasa nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh yo oh oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya sorakan haleluya. Yang percaya sorakan keajaiban, kemenangan, kemuliaan Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang percaya. Haleluya. Mari ikuti kami.
Kudus, Roh Kudus membakar. Semuanya katakan, menaikkan hujan mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa, nyalakan hati, ku nyanyi. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Yes, lebih lagi mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan. Oh, oh, ku nyanyi. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku, nyanyi. Oh, oh, keajaiban terjadi. Haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Haleluya. Mari sebelum duduk berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita kembali diberi kehormatan untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Di layar kaca Bapak Ibu sudah tertera rekening untuk kita bisa terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil Bapak Ibu memberi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Mari kita berbahasa roh. Shikalapataka rashikalabana. Warapataka rashandarapataka. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau memberikan kami umur panjang. Engkau memberikan kami perlindungan Tuhan. Engkau menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami yakin, sangat yakin Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Tidak sehelai rambutku Tuhan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Semua apa yang terjadi di bumi ini seizin-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah minggu pertama bulan Juli ini kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Biar kami berjalan Tuhan dengan firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Biar kehidupan kami ada cahaya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Segala hormat kerendahan hati kami, berkati kami semua Tuhan, yang beribadah secara online Tuhan. Di mana anak-anak-Mu berada, keluarga Rayon 1I Tuhan. Dan umat-umat-Mu bersama-sama kami ya Tuhan, sedang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan minggu pertama ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami persiapkan hati kami. Dandanin terus hati kami ya Tuhan. Kami miliki hati nurani yang murni Tuhan. Yaitu hati yang taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu pada akhir zaman ini. Kami selamat di bumi. Dan kami nanti suatu kelak kami berada di rumah Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus di mana saudara berada. Khususnya keluarga Rayon 1I, baik yang di Jakarta, baik yang di Pontianak, baik juga ada yang di Batam, juga di Medan, juga khususnya juga di Bali. Saya ada di Bali sekarang ini. Saudara, kita mengucap syukur dalam segala apapun yang terjadi di bumi ini. Ya, dengan adanya PPKM yang darurat, saudara, semua dibatasi. Semua Tuhan izinkan melalui pemerintah. Kita harus taat, kita harus setia. Kita tidak bisa tatap muka, sudah cukup lama. Ya, gereja belum bisa secara offline cukup lama. Sampai saat ini kita terus ibadah secara online juga. Mengucap syukur. Saudara, pertemuan bisa dibatasi, tapi firman Allah tidak bisa dibatasi. Karena firman itu adalah Allah. Amin. Saudara, saya sebetulnya sudah mempersiapkan tema khotbah pada minggu pertama ini, yaitu mengenai kekuatan rohani kita. Tetapi begitu saya tiba di gereja di ruangan gembala, berapa jam yang lalu, tiba-tiba Tuhan minta yang lain. Karena saya sebagai hamba Allah, saya taat, saya setia. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Ini demi kebaikan kita semua, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, Tuhan meminta di dalam tema khotbah kita ini, yaitu saudara berhati-hati bertambah usia. Memang saya pernah sampaikan, mungkin tahun yang lalu, tapi Tuhan minta, kembali saya harus sampaikan.
Tuhan ingin mengingatkan kita, saudara, dalam minggu pertama bulan Juli tahun 2021 ini. Untuk kita semua, khusus yang saudara yang beribadah online bersama-sama kami yang ada di Bali ini. Itu keluarga Rayon 1I dan saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan. Dengan kita diberikan usia, ditambahkan lagi, diluputkan, disembuhkan dari segala penyakit khususnya virus corona. Saudara, ada maksud rencana Tuhan. Tuhan memberikan kita tambah usia. Tuhan sembuhkan kita dari segala penyakit. Khususnya saat ini yang penyakit yang dikhawatirkan, yang merajalela yaitu virus corona. Jadi kita harus peka. Dengan kepekaan kita harus taat. Maka itu saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Bertambah usia kita sebagai umat Tuhan, semakin berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Waktu healing kemarin hari Kamis, ini Tuhan meminta kita waktu keseriusan, kesungguhan, kedisiplinan kita dalam hidup ini. Dan minggu ini Tuhan minta lagi. Bertambah usia kita, semakin berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Mungkin saudara masih ingat khotbah saya tahun 2020, saya nggak tahu bulan apa. Lupa saya. Karena di tahun 2020 hingga sekarang sampai tahun 2021 saudara, dunia masih menghadapi goncangan melalui wabah. Virus penyakit yang disebut corona. Ada COVID-19, ada Delta, Delta Plus, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tiba-tiba virus itu muncul. Melumpuhkan dunia. Khususnya manusia-manusia yang hidup. Mematikan manusia-manusia yang hidup. Melumpuhkan, mematikan ekonomi dunia. Kita sudah mengerti semua ini, apa yang sudah terjadi, saudara. Ekonomi lumpuh, inflasi, perdagangan dunia yang menjadi, saudara, hambatan yang besar, permasalahan yang serius, devisa negara semakin turun. Inilah keadaan yang sekarang. Kita mengerti betapa sulitnya pemimpin-pemimpin negara khususnya. Ya, negara kita kasihi, pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Bagaimana menyelamatkan rakyatnya, bagaimana menyelamatkan ekonomi supaya rakyat tidak menderita. Maka kita sebagai orang-orang pilihan, umat-umat yang dikasih Tuhan, yang diberikan panjang umur, bertambah usia. Janganlah kita ceroboh. Jangan kita masa bodoh. Kita harus ikut aturan pemerintah. Protokol kesehatan. Maka kita, saudara, harus hidup berhati-hati. Waspada, berjaga-jaga. Dan Tuhan ingatkan sungguh-sungguh. Terutama saudara sebagai umat-umat pilihan. Mau tidak mau saudara, kita sudah masuk dalam goncangan
Goncangan kehidupan secara jasmani yang begitu luar biasa. Dan masuk dalam goncangan rohani yang lebih dahsyat lagi. Membuat orang-orang jauh dari Tuhan. Membuat orang-orang saudaraku kasih dalam Tuhan kehilangan harapan. Inilah pekerjaan iblis. Iblis memakai penyakit corona ini. Dengan geramnya yang begitu dahsyat. Karena iblis tahu. Dunia ini tidak lama lagi. Waktu sangat singkat, sangat dekat kedatangan Tuhan. Maka iblis akan semakin berusaha merusak, menghancurkan, dan membinasakan orang-orang yang ada di dunia ini. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Saya ulangi. Umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau tidak kita lakukan, tidak ada ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, tunggu waktu saja. Yohanes 10:10a. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini saatnya yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Dengan kasat mata kita. Iblis pakai siapa? Virus. Corona. Dikatakan saudara Yohanes 10:10 ini. Pencuri datang. Iblis datang. Melalui penyakit datang. Untuk apa? Mencuri kesehatan. Membunuh. Dan membinasakan. Tidak sedikit jumlah orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Tidak sedikit jumlah orang yang ada di ranjang orang sakit. Tidak sedikit orang-orang dalam kelemahan. Kelemahan rohani, kelemahan jasmani, kelemahan ekonomi. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya ulangi lagi. Di dalam Wahyu 9:15. Sepertiga manusia di permukaan bumi. Saudara, binasa. Apakah ini penggenapan atau tidaknya? Saya bisa tekankan di sini. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu. Iblis memakai virus ini. Mencuri. Membunuh. Membinasakan. Bagaimana agar umat Tuhan tidak dicuri? Tidak dibinasakan oleh iblis. Ada hanya satu jalan. Saudara sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Saudara, kita semuanya mendapatkan satu jalan. Apa? Dalam firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah kunci. Kita masuk tambah usia. Kita udah saudara di dalam pertengahan tahun. Dunia mengalami kekelaman. Ketakutan luar biasa. Tidak ada perlindungan. Bagaimana setiap orang memikir sedalam-dalamnya untuk menyelamatkan. Untuk bisa hidup
ekonomi supaya sehat. Bukan jasmani saja sehat, ekonomi pun harus sehat. Ya itu jalannya, ya Yesaya 60. Ayat 1-2. Kita bukan sekedar bangkit-bangkit saja. Kita harus bangkit dengan firman Tuhan. Kita berjalan dengan firman Tuhan, disitulah firman Tuhan adalah Allah terang. Amin, kita akan berjalan bersama firman, kita berjalan dengan Allah, dan terang itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Yohanes 10:10a. Itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita bangkit bersama Yesus. Kita berjalan bersama Yesus. Itu akan kenyataan terjadi. Amin. Saya ingatkan kembali saudara. Tahun yang lalu, tahun 2020, bahwa gereja GBI Gatot Subroto yang digembalakan oleh Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan tuntunan dari Tuhan, yaitu masuk dimensi baru, yaitu dimensi Tuhan adalah dimensi roh. Dimensi baru di era Pentakosta ketiga, yaitu dunia, bumi, khususnya bangsa kita, negara kita, Indonesia, masuk dalam dimensi Tuhan, yang dimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa, dengan penuh kemuliaan dan penuh kuasa mujizatnya. Bagi saudara yang percaya, bagi saudara memiliki iman. Saudara, memang saudara banyak orang berpikir, loh kok seperti ini dimensi baru? Kok mengalami kekelaman? Kok bukan pencurahan kuasa Roh Kudus? Ini dunia, saudara. Kita sebagai umat-umat pilihan, kita harus berlomba seperti apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara percaya dengan dimensi baru di era Pentakosta ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam roh. Amin. Hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu kita harus bertanding, kita harus berperang dalam masa kesulitan ini. Kita akan masuk dimensinya Tuhan. Amin. Kita akan dikuasai roh Allah. Amin. Kita harus menang, menang, dan menang. Haleluya. Kalau kita selesai ada di Taman Firdaus. Amin. Jadi gak usah kita takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan cemas. Ya saya sebagai hamba Allah ya saya harus sampaikan seperti itu. Jika ada was-was pada saya, karena saya masih hidup secara yang manusia normal, ada kedagingan, ada was-was, ketakutan. Saya patahkan dengan doa, saya perkatakan dengan firman. Saya perkatakan dengan apa yang saya perkatakan, Mazmur 91, saya katakan. Amin. Saudara, memang saudara, iblis tidak senang. Di mana dimensi yang baru, dimensi Tuhan. Dimensi roh yang ini sedang bekerja di dunia, khusus di Indonesia. Ya, dia coba mau menggagalkan. Ini kan janji Tuhan untuk kita sebagai umat-umat pilihan. Kalau kita ditambah usia, percaya dengan itu. Percaya dengan Pentakosta. Amin, Pentakosta ketiga. Itu kan istilah. Pencurahan kuasa Roh Kudus secara besar-besaran terjadi dan terakhir. Nanti Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Ya penuhin jiwa cara terbesar-besar. Saya aminkan ini saudara. Saya aminkan. Ya. Karena kita ini adalah generasi yang terakhir. Angkatan yang terakhir. Tuhan mau datang. Tuhan akan datang segera. Bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan? Dengan saat-saat ini. Yang Tuhan katakan melalui gembala kita. Dimensi yang baru. Tapi dunia yang saat ini diserang oleh penyakit. Maka Yesaya 54 kedua tetap. Saudara, kita perkatakan firman Allah dan firman Allah pasti digenapi. Amin. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Kita tidak bisa beribadah secara offline. Tidak bisa bertatap muka. Tidak seperti waktu beberapa tahun yang lalu. Justru ini secara online. Saudaraku kasih Tuhan, penginjilan secara online ini luar biasa. Firman Tuhan didengar dengan siapapun bisa. Melihat dan mendengar. Amin. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan didengar sampai ke bangsa-bangsa. Didengar dari kota besar, kota kecil. Ke desa-desa sampai kepada lembah-lembah pun. Di mana ada manusia di situ akan mendengar saudara. Saudaraku kasih Tuhan. Tuhan datang. Tuhan segera datang. Amin. Haleluya. Tuhan datang untuk umat-umat pilihannya. Umat-umatnya dicintai, umat-umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Saudara, memang kita harus memberitakan amanah agung. Nah inilah. Kita nggak bisa menjangkau desa mana. Kita tidak bisa menjangkau kota mana. Kita tidak bisa menjangkau ya saudara bangsa mana. Tetapi dengan ini kita bisa menjangkau. Amin. Hamba-hamba Tuhan pun melalui online bisa menjangkau. Inilah kuasa Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Pertemuan bisa dibatasi, firman Tuhan tidak bisa dibatasin. Inilah satu dimensi yang baru, yang luar biasa. Haleluya. Nah, pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu, artinya masa di mana Tuhan mengendaki agar kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Memastikan, mengokohkan diri dalam pengajaran Kristus melalui apa? Cool. Ya. Secara online. Cool dikembangkan. Secara online. Ini lebih mudah. Saudaraku kasih Tuhan untuk memenangkan jiwa. Mari saudara genapi Yesaya 60 ayat 1 dan 2 itu. Supaya saudara bisa membangkitkan setiap saudara-saudara kita yang lemah. Amin. Setiap saudara-saudara kita yang putus asa kita bisa bangkitkan. Kita punya Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Tuhan. Ya. Saudaraku, perhatikan 5 poin pada pagi hari ini. Pertama, penggenapan janji Tuhan itu pasti terjadi dengan suasana seperti ini. Pasti terjadi. Saudara punya iman? Saudara punya pengharapan? Saudara punya kasih? Pasti terjadi penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Ya. Tanda bahwa hari dan saat kedatangan sudah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Roma 9:28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi
sempurna dan segera. Oh, haleluya. Tuhan tidak menunda-nunda. Tuhan tidak akan menanggungkan lagi kedatangannya. Tuhan Yesus sudah siap dengan meja perjamuannya. Amin. Tuhan tidak akan menunggu gerejanya. Saudara yang sudah siap atau belumnya. Tuhan segera datang. Hanya tinggal atau hanya menunggu kairosnya Tuhan. Agar semua yang telah dijanjikannya terjadi dan digenapi. Haleluya. Rindu enggak? Sangat rindu. Maka itu jaga hidup kita. Ya, saudara, yang dulu sudahlah berlalu. Rasul Paulus katakan, dah bagaikan sampah. Mari kita berjalan dengan berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, puncak dari pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Puncaknya. Saudara, dimensi yang baru ini puncaknya. Dimensi Tuhan, dimensi roh ini puncaknya. Dari pemulihan segala sesuatu yang harus terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Tuhan mengendaki supaya umat pilihannya kembali kepada firman-Nya. Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Di dalam kisah Rasul 3 ayat 19 ayat 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Maka saudara, poin kedua, bertobat. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Ya, iblis datang coba mau mencuri lagi, coba membinasakan lagi saudara. Dengan pertobatan sungguh-sungguh tidak akan ada celah masuk. Iblis masuk dalam diri kita. Tidak akan ada. Maka poin kedua ini, bertobat. Amin. Ya, saudara tunggu kairosnya Tuhan. Saudara, pasti dia datang. Yang ketiga. Saudara, yang ketiga ini luar biasa. Apa? Puncak kegerakan Roh Kudus melalui Pentakosta yang ketiga. Yang akan sangat menentukan hidup kekekalan kita nanti. Karena Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Oh, haleluya. Memberikan apa? Kuasa. Memberikan apa? Keberanian. Untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Dan menahan segala kekuatan lawan-lawan iblis. Ini poin ketiga yang luar biasa. Saudaraku kasihan Tuhan. Kita dikatakan umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Karena Roh Kudus dicurahkan buat kita. Maka urapan Roh Kudus yang Tuhan curahkan di hari-hari yang sedang berakhir ini merupakan ya pengurapan dengan kuasa khusus untuk menyempurnakan hidup kita. Amin. Itu urapan kuasa transformasi. Haleluya. Yang keempat. Ini masa-masa pemilihan. Ini masa-masa pemisahan. Antara gandum dan lalang. Domba dan kambing. Orang benar dan orang fasik. Ini pemisahan. Ini pemilihan. Gandum, lalang, saudara, domba, kambing, orang benar, orang fasik, orang yang tidak bertobat. Ini. Saudara, di tahun 2021, ini ada perjalanan hidup kita. Saudara mau dipilih oleh Tuhan yang mana? Domba atau kambing? Gandum atau lalang? Saudara menjadi orang benar atau tidak? Kalau saudara mau menjadi domba,
menjadi orang benar, menjadi gandum, saudara masuk dimensinya Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja yang luar biasa. Baik saudara di rumah, baik saudara di dunia kerja nanti, di mana saja saudara mendapatkan kebangkitan yang luar biasa. Karena kuasa Allah begitu sempurna dalam hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, haleluya. Maka saudara, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa yang benar akan semakin benar. Yang cemar akan tetap cemar. Yang kudus tetap kudus. Dan yang jahat semakin jahat. Yang menyesatkan semakin sesat dan disesatkan. Lihat aja saudara. Orang yang tidak ada kuasa Roh Kudus. Orang yang tidak masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, semakin apa? Ya, saudara tahu sendirilah. Tidak perlu saya jelaskan. Kalau saudara masuk dimensinya Tuhan, ada roh. Saudara benar, semakin benar. Saudara kudus, semakin kudus. Saudara ada roh Allah. Oh, dahsyat Tuhan kita. Yang kelima, bukan hari-hari yang tambah mudah dan tambah baik. Bahkan firman Tuhan katakan hari-hari tambah sukar dan tambah jahat. Amin tidak diaminkan, sudah terjadi. Sudah terjadi saudara. Ya saudara, poin kelima ini sudah terjadi, bukan tambah mudah. Bukan tambah baik saudara, tambah sukar, tambah jahat. Efesus 5 ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apalagi dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dan 20, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun ada kabar baik di dalam ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengenakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ya. Maka di sisi lain kita juga dihadapkan pada terbatasnya kesempatan dan sisa waktu yang sudah semakin singkat. Dan sangat singkat, saudara. Kita harus berjuang. Melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan apa yang Bapa percayakan kepada kita di muka bumi ini. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selesaikan dengan benar. Dengan baik. Untuk menyenangkan Bapa. Ada begitu banyak kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kegagalan kita melakukan kehendak Bapa akan menyebabkan kita gagal masuk dalam kerajaan surga. Maka saudara, jangan berhenti. Jangan menunda-nunda. Justru kita harus selesaikan. Selesaikan. Sampai kita mendapatkan janji Tuhan. Amin. Amin. Maka Matius 7:21, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan Bapa-Ku yang di surga. Beri tepuk tangan dulu. Untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, ingat, ini hari makin sulit, semakin susah. Tapi jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan sudah ingatkan. Kita ditambah usia, kita masuk ya dimensinya Tuhan. Dimensi yang baru, yang ada kuasa Roh Kudus. Ini masa era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Tuhan tambahkan usia kepada kita harus bangkit menjadi terang. Amin. Amin. Jangan rasa takut. Jangan ada rasa khawatir. Jangan ada rasa cemas. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita setiap hari dalam kehidupan kita.
Bila kita hidup saudara berakhir, saudara ada kehidupan yang selanjutnya. Ada di Taman Eden lebih bahagia lagi. Maka selesaikan tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Amin. Saudara, apa yang kau kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka ada kuasa yang besar dalam kehidupan Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Saudara, aku kasih supaya saudara mengerti. Saudara, ini masa semakin sulit, semakin sukar. Tapi jangan takut. Hanya satu kunci. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Amin. Allah akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, di mana saja pada minggu pagi ini, persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan sudah membukakan pintu kemuliaannya untuk kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di hari-hari akhir ini semakin sulit, tapi Engkau Tuhan hadir dalam hidup umat-umat-Mu. Engkau berfirman. Engkau menguatkan kami. Maka kami punya pegangan hidup. Hari lepas hari ya Bapa. Engkau akan memberikan jalan, keselamatan, kesembuhan, kelimpahan di dalam nama Yesus. Mari kita berbahasa roh kiara papa takara barasya bara. Mari saudaraku yang sakit, bangkit. Bangkit. Tegakkan firman Tuhan dalam hidupmu. Bagi saudara yang sehat, setiap hari engkau bangkit menjadi terang. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Terus minta tuntunan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan malas. Tidak ada anak-anak Tuhan yang malas. Ayo anak-anak Tuhan, harus jadi garam, harus menjadi terang di dunia ini. Haleluya. Shikala bara 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 bara. Ora papa papa takala bara 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 bara. Mari hamba Tuhan boleh maju ke depan. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saudara, mari kita diberi kesempatan untuk minta ampun. Minta ampun segala dosa-dosa kita, segala kelemahan kita. Apapun yang kau perbuat, Tuhan tahu. Maka itu kau mengakulah kesalahan. Engkau berjanji kepada Tuhan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang menyakitin hati Tuhan. Yesus, Tuhan ampunin dosa hamba-Mu. Ampunin dosa anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, di mana berada. Teranginlah kami terus hari lepas hari. Biar kami menerima janji-Mu. Biar ada jalan kehidupan kami Tuhan. Kemenangan. Kemenangan Tuhan. Ampuni Tuhan. Beri kekuatan kepada kami semua sebagai umat-umat pilihan-Mu. Untuk mengalahkan segala cobaan-cobaan. Supaya kami tidak dicuri oleh iblis. Tidak dibinasakan oleh iblis. Supaya hidup kami menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, kuduskan, sucikan perjamuan kudus Tuhan, roti dan anggur Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Dan darah tubuh-Mu yang sudah dikorbankan berapa ribu tahun yang lalu. Hari ini kuasanya sama. Kami percaya Bapa, umat-umat-Mu mengambil perjamuan kudus dengan iman yang percaya. Yang sakit sembuh.
yang lemah dikuatkan. Tidak ada lagi kebimbangan Tuhan. Kuduskan Tuhan perjamuanku ini. Kuduskan hamba-Mu para pelayan. Kuduskan Tuhan umat-umat-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan Tuhan. Sucikan Tuhan. Setiap orang yang mengambil perjamuan kudus ada kuasa. Yes, amen. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perjamuan kudus tolong saudara ambil di meja saudara masing-masing. Saudara pegang di tangan kanan dan tangan kiri saudara. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru kiara baba shana raba 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 sikiara malam 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 murah papa kakaya raba 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 raba. Kudus kudus Engkau Tuhan, kuduskan kami, sucikanlah kami. Raba 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 raba. Siapkan hatimu, baik saudara di mana berada, di rumah sakit, atau di wisma atlet, atau di mana saja. Saudara sudah memegang perjamuan kudus, saudara harus fokus dengan perjamuan ini. Kita akan sama-sama mengambil bagian ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukan roti kita pecah-pecahkan, ada dengan tubuh Kristus. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mata darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pegang cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, fokus pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Pada bulan Juli minggu pertama aku menerima perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan, segala dosa-dosa umat-Mu, dosa kami semua Bapa. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu terbit atas kami. Biar kami berjalan dengan firman-Mu, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu dengan iman. Engkau menerima kuasa pada hari Minggu ini. Terima kuasa. Terima kuasa. Jadikanlah engkau saksi Tuhan di mana kau berada. Kau kuat, kau kokoh, karena ada kuasa Roh Kudus turut atasmu, mengurapimu. Katakan saya yang sakit, katakan sembuh. Saya yang lemah, kuat kembali. Saya diberkati. Tuhan berikan panjang umur. Beritakan amanah agung di era Pentakosta ketiga. Haleluya. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya Yesus Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah secara online tapi kuasanya tetap sama. Besar anugerah-Mu untuk kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Ada kunci dalam firman-Mu Yesus 60 ayat 1 dan 2 Tuhan. Kami masuk dalam dimensi Tuhan. Kau luputkan kami dari malapetaka, dari segala sakit penyakit sampar menular. Kami semua masuk di dalam kemah-Mu, dalam kepah-Mu, pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan minggu pertama ini, terimalah persembahan-persembahan anak-anak-Mu. Itu perpuluhan Tuhan. Biarpun keadaan seperti ini, anak-anak-Mu yang bekerja mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Biarlah ajar mereka taat, setia, untuk menopang pelayanan di gereja Tuhan. Yang dimana gereja-Mu memerlukan. Tuhan, Kau akan cukupi melalui kasih-Mu, melalui anak-anak-Mu. Ketaatan, kesetiaan mengembalikan perpuluhan. Dan persembahan-persembahan lain. Terimalah Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan, apa yang diberi oleh anak-Mu, Engkau akan gantikan perlipat gandaan. Kau bukakan tingkat-tingkat langit. Kau curahkan berkat itu kepada anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang menopang pelayanan di gereja-Mu, yang khususnya di Rayon 1I Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, terimalah ketaatan, kesetiaan anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu. Dan Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Bapa, itu adalah kuasa-Mu, itu adalah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk Indonesia. Biarlah melalui PPKM darurat ini, Indonesia, Tuhan, kurva penyakit virus corona semakin landai, semakin turun. Tuhan, tak lama-lama penyakit corona akan meninggalkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia sehat, Indonesia pulih Tuhan. Beri kekuatan, hikmat kepada
Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan seluruh jajaran para menteri, para gubernur, ya, para wali kota, bupati, sampai pada camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka. Dan kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Kunyoto Raharjo, Bu Hermi dan keluarga besar, dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, umur panjang Kau berikan kepada Bapak Ibu rohani kami Tuhan. Juga 4 wakil gembala pembina kami, gembala sidang kami, juga beserta keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Juga hamba-Mu, keluarga hamba, juga wakil dari Rayon 1 juga Pak David, keluarganya. Dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, pengerja yang sudah memberi diri Tuhan, yang sudah ya Tuhan berjuang dengan waktu yang ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kau berkati Tuhan. Para pendoa-pendoa juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapa, kami kembalikan semua kepada-Mu. Karena ini semua berasal dari-Mu. Biar anak-Mu setelah menerima perjamuan kudus, setelah selesai ibadah secara online, kami percaya ada kuasa yang besar sedang bekerja. Tuhan dalam rumahnya, di mana saja dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menerima berkat dari-Mu. Mari saudara yang di rumah di mana saja, angkat tanganmu, buka hatimu, percaya pada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai minggu pagi ini sampai malam Tuhan datang 2 kali menjemput kita di Amperme. Bagi percaya diberkati katakan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, shalom.